lu juga begitu dulu waktu kecil. Kalau ada anak kecil duduknya diam aja, nah itu ada gangguan tuh berarti tuh. Itu nggak normal tuh anak. Betul? Bu, ibu adalah madrasah pertama di dalam kehidupan seorang anak. Sayang, benar-benar sayang kalau cuman karena handphone anak ibu jadi gedenya durhaka sama orang tua. Anak nggak mau denger nasihat orang tua, diajak ngomong galakan dia, handphone diambil ngamuk, kuota beak handphone dibanting. Betul? Salah siapa? Siapa? Ibu, orang tua, bapak juga dong. Pak, maaf, saya selalu ngebela kaum laki-laki. Sekarang saya mau tanya, penghuni sorga banyaknya laki apa perempuan? Laki. Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Perempuan. Model-model begini. Nih lihat nih penghuni sorga nih. Tapi bukan sih, di sini mah ibu-ibunya istri-istri solehah, bidadari surga. Tapi bohong. Bu, ibu sayang sama anak sayang. Ibu ingat kita pernah bikin orang gila jadi orang gila orang tua kita pernah? Pernah nggak? Ibu pernah nggak berasa gila? Pernah nggak? Ini saya ingetin. Kalau sadar nggak sadar, ibu pernah gila. Saya mau tanya, anak tiap hari dimandiin. Kenapa habis mandi dikotorin? Pakai bedak sampai belepotan. Kenapa? Biar apa? Itu bedak diciptain dipakai sedikit juga tetap wangi. Kenapa harus kelemotan kayak buah kesemek? Sadar nggak kalau ibu gila? Sadar? Yang pertama nih, kegilaan orang tua yang pertama. Yang kedua, ibu pernah nyuapin kita nih. Kalau saya ngomong pribadi dulu, saya kalau mau makan sore, makan pagi, itu dikasih mainan. Saya main sambil disuapin. Ibu pernah nggak ngasih anak sepeda? Main nak, ibu dorongin dari belakang. Pernah? Lagi main sepeda, nak, sini isi bensin dulu, nak, isi bensin. Pernah begitu? Pernah? Ini anak apa mesin 2 tak? Gila nggak? Gila yang keberapa tuh? Yang ketiga, kadang ada orang tua, nah sini nak, suap nih, nih pesawat mau masuk goa. Ngeng. Ada. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng. Gila nggak? Yang keberapa tuh gilanya? Ada lagi nyanyian saat mau tidur. Selawatan. Bintang kecil di langit. Pakai otak. Bintang adanya di malam apa di siang? Kenapa dibilang langit biru? Mestinya kan langit gelap. Blow on nggak? Berapa? Ibu saat ngelihat bayi lagi umur 2 bulan 3 bulan, ditidurinnya, dimandiinnya di bak. Betul? Pakai air hangat. Betul nggak? Yang namanya anak-anak ngelihat air begitu kan ciplak-ciplakan dia. Betul nggak? Senang nggak? Ibu pernah gila? Pernah. Nih saya ingetin lagi, ada lagunya. Bebek mandi di pakai sabun. Nggak punya otak kan? Anak sendiri dibilang bebek. Sejak kapan bebek juga mandi pakai sabun? PA nggak? PA nggak? Keberapa tuh kegilaannya? Selesai dimandiin, dibawa ke kamar, sebelumnya diperlakin, dipakein minyak telur. Betul? Yang namanya anak-anak umur segitu, apalagi kalau bulat lucu, ya dipegang badannya kan gelian, tangan goyang, kaki goyang, mulut ketawa. Betul? Selesai diminyak telonin, dibedakin,
Saking ngelihat ini anak lucu, ada nyanyian tapi sampai sekarang saya nggak tahu siapa penciptanya. Nang Nina, Nang Nina. Siapa penciptanya lagu? Ibu-ibu PA. Ini lagu ada lanjutannya ini. Ada lanjutannya. Nang Nina, Nang Nina. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin elu, yang bedakin elu, yang pakein baju lu tanya anak siapa? Anak siapa? Gila nggak? Pernah gila, Bu? Udah inget pernah gila? Udah. Berapa gila kita selama ini? Berapa? Udah banyak. Lagu seenak-enak maunya. Bu, kalau ibu nggak pernah lakukan itu kepada anak, insya Allah sudah tuanya anak nggak akan pernah peduli sama orang tua. Manfaat anak yang saat orang tua ridho gila, saat dilahirin, saat dipipisin, saat dibuang air besarin, ada kita marah. Saat dipipisin sambil senyum kita bilang, ya Allah mau dapat rezeki. Urusan apa kencing sama rezeki? Kadang diangkat lagi, ya Allah, begitu dilihat alhamdulillah, nya nggak pucet. Betul. Ada ibu marah dipipisin di gak bakal marah. Tahu tiba-tiba ada orang tua gila, anak durhaka, banting anak, nggak mungkin. Kenapa? Tetap disayang. Kalau ibu mau disayang anak saat nanti tuanya, berikan kemanfaatan dari hati ke hati, heart to heart. Ngerti nggak lu? Sarwa aing juga. Dari hati ke hati, banyakin orang tua ngobrol sama anak. Kenapa? Saat anak ini adalah seseorang yang membutuhkan belayan kasih sayang dari antara ayah dan ibunya. Pak, Bapak jangan asik di luar cari rezeki. Bapak ditugasin sama Allah untuk cari mendidik anak-anak. 6 kali Allah memanggil orang tua laki-laki untuk memberikan pelajaran kepada anak. Orang tua perempuan cuma 4 kali di dalam Al-Quran. Ibu cuma 4 kali. Tapi sisanya ayah adalah seseorang yang wajib untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh-salehah. Ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW saat dimana istrinya dalam keadaan hamil besar. Saat sahabat ini punya istri hamil besar, keadaannya saat dimana Rasulullah dalam keadaan sakratul maut. Nabi ingin kembali kepada Allah. Sahabat semua hening menunggu detik-detik terlepasnya ruh dan jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di saat itu dipanggillah oleh salah satu pembantu, dia datang. Wahai sahabat, istrimu telah mau melahirkan. Dicuekin, gak diajak ngomong. Kembali pembantunya. Balik lagi yang kedua, sahabatku, bahwa sesungguhnya istrimu telah melahirkan. Didiamin sampai setelah Nabi kembali kepada Allah, si sahabat kembali pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, dia tanya, aku mendengar tadi istriku sudah melahirkan. Iya. Anaknya laki apa perempuan? Nama laki-laki. Beri nama dia Muhammad. Beri nama dia. Makanya ibu bapak kalau ngasih nama anak yang baik-baik, ya, kasih nama anak yang baik. Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Kenapa? Allahumma, walaupun anak kita bukan jadi anak yang baik, tapi jadi anak yang soleh, karena berkah nama, insya Allah kita pilihlah anak ini menjadi anak seorang yang soleh, yang solehah. Insya. Tahu nggak manfaat nama? Saat kelak di yaumil qiyamah, di padang mahsyar ada seorang wali, contoh namanya Abdullah. Ya Abdullah, berdiri semua yang bernama Abdullah. Yang wali Abdullah cuma beberapa, sisanya Abdullah juga. Ditanya, apakah engkau wali? Ya Allah, dia bukan wali.
Apa jawaban Allah? Masukkan dia, digolongkan dengan yang bernama Abdullah, sehingga mereka masuk ke dalam surganya Allah. Insya ini manfaat nama. Makanya kalau kasih nama, yang mikir-mikir yang sekiranya nyerempet ke agama, yang insya Allah manfaat. Insya Allah. Nah, Muhammad ini saat diberi nama Muhammad, dari umur 1 tahun ini anak sudah diajarin untuk bangun qiyamul lail. Kita kalau punya anak umur 1 tahun, kita lagi apain tuh anak? Lagi senangnya luar biasa ya. Lagi ngelihat tidurnya kita senang. Ini anak dibangunin, cuman disuruh bengong, ngeliatin ayahnya, orang tuanya lagi sholat malam. Umur 2 tahun juga begitu, dibangunin, disuruh lihat saat dia mulai dan sholat subuhnya. Begitu umur 3 tahun ini anak mulai dibawa ke masjid, diajak ibadah bersama dengan orang tuanya. Sampai ini anak umur 5 tahun, anak ini mulai bertanya, wahai ayahku, dari awal engkau mengajarkan aku ibadah kepada Allah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya ingin bertanya, siapa Nabi Muhammad itu? Lalu diajak oleh ayahnya, diajak ke makbarah Nabi SAW, lalu dikatakan ini adalah makam Rasulullah SAW. Jawaban ini anak, wahai ayahku, ini orang nabinya udah nggak ada. Kenapa kita harus menjalankan ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi? Sesungguhnya apa yang dijalankan Nabi pasti akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ini didikan orang tua nih. Subhanallah, si Muhammad makin tambah cinta dengan Rasul SAW. Lalu saat sholat subuh, adu balap lari sama orang tua. Ayah, ayo, siapa yang lebih dulu? Kita masuk ke dalam masjid. Coba anak kita 5 tahun lagi ngapain? Hah? ML, PUBG, FF, lato-lato. Tapi jujur saya alhamdulillah, ada lato-lato alhamdulillah. Kenapa? Handphonenya berkurang. Betul nggak? Kita dulu ada main batu, ingat gak? Kita kalau beli mobil-mobilan, kalau sekarang kan mobil-mobilan gampang. Kalau dulu kita dari jeruk Bali, pernah bikin mobil-mobilan dari jeruk Bali, betul? Bikin dari dus rokok, pernah? Anak sekarang ada yang begitu? Nggak ada yang kreatif. Kenapa? Otaknya sudah tercuci dengan handphone. Wah subhanallah, si Muhammad kecil ini beranjak menjadi dewasa umur 9 tahun. Si Muhammad belajar memanah, belajar naik kuda. Sampai satu waktu beliau sedang bersenda gurau dengan ayahnya, terdengar panggilan hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Muhammad bangkit, ambil pedang ayahnya, ambil perisai ayahnya, lalu naik ke atas kuda yang dibawa oleh ayahnya, ada masuk di barisan paling depan. Ditanya sama khalifah di zaman tersebut, wahai saudaraku, anak siapa ini? Ayahnya bilang, ini anakku ya wahai khalifah, bawa dia pulang. Belum waktunya dia ikut berperang. Apa jawaban ini anak? Wahai ayahku, bukankah kau mendidikku untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi? Bukankah ini peperangan adalah salah satu sunnah Nabi? Maka izinkan aku ikut berperang. Izinlah sampai ke khalifah. Ya khalifah, biarkan anak saya ikut berperang. Ridho, ridho. Berangkatlah ke medan perang. Di dalam satu riwayat, si Muhammad ini telah membunuh orang kafir saat itu. 70 orang kafir tertebas kepalanya oleh pedang si Muhammad kecil umur 9 tahun ini. Setelah semuanya meninggal, ada yang syahid. Selesai peperangan, dicari Muhammad nggak ketemu. Satu demi satu jenazah diperiksa. Satu persatu jenazah diperiksa, ternyata Muhammad ada yang di paling pojok. Telah meninggal dunia, bersimbah darah dengan puluhan anak panah yang tertuncap daripada dada Muhammad kecil. Orang tuanya ngelihat sahabat yang lain menangis, kecuali Muhammad. Saat ngelihat Muhammad, dia tertawa terbahak-bahak. Sahabat tanya, wahai sahabatku, saat engkau melihat sahabat yang lain engkau dalam keadaan menangis, kenapa engkau melihat anakku sendiri dalam keadaan tertawa? Sesungguhnya aku melihat mereka, sahabat-sahabatku telah kembali kepada Allah. Mereka telah berkumpul dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan syahid, dan ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Sedangkan aku belum tahu kematianku akankah seperti mereka, ataukah aku dalam keadaan bermaksiat kepada Allah.
Begitu aku melihat Muhammad, ternyata si Muhammad kecil lagi diajak main sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjemput ruhnya, diajak main. Kenapa? Karena ini anak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Bapak, sebentar lagi kan datang Ramadan. Betul? Berapa bulan lagi? 3 bulan lagi ya. Kurang lebih 3 bulan lagi datang Ramadan. Yuk didik dong anak-anak kita untuk berpuasa, sholatnya. Kenapa sih orang tua lebih ridho ngelihat nilai-nilai raport sekolahnya lebih tinggi, dia bangga, tapi madrasah dia nggak bangga? Periksa, jangan ditanya matematikanya ada PR atau enggak, bahasa Inggris ada PR atau enggak, jangan ditanya itunya. Yang ditanya, nah udah sholat apa belum? Nah sholat subuh yuk. Nah yuk, ajak dia beribadah agar dia kenal siapa Tuhannya dan siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau ini sudah tidak ada di dalam rumah, kiamat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Saat kita mati, tidak ada orang yang mendoakan kita. Harapan adalah anak yang menjadi anak yang soleh-soleha, yang selalu mendoakan orang tuanya, baik hidup dan matinya. Insya Allah kita memiliki anak-anak yang soleh-soleha. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir dari saya jujur, saya pengen lama-lama, tapi saya pesawat jam 4 pagi. Saya pesawat jam 4 pagi harus berangkat ke Bangka, Pangkal Pinang sampai hari Senin. Saya minta ridha, minta doa, semoga selamat sampai ke Jakarta, selamat sampai ke Bangka, sampai kembali lagi ke Kabupaten Kuningan, insya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih kita wajib bersyukur kepada Allah? Anak adalah rezeki, suami adalah rezeki, istri adalah rezeki. Semua inilah yang kita wajib untuk syukuri kehadapan Allah. Kenapa? Karena manusia yang paling pandai bersyukur adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Rasulullah yang pandai bersyukur. Kenapa? Saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadits dari Siti Aisyah, disabdakan oleh Nabi, dan ini kejadian di dalam kehidupan rumah tangga Siti Aisyah. Datang malam giliran ke rumah Siti Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat datang ke rumah Siti Aisyah, Rasulullah menyatakan, "Ya Aisyah, bolehkah malam ini aku beribadah kepada Allah?" Apa jawaban Siti Aisyah? "Ya Rasulullah, aku adalah manusia yang paling beruntung. Aku adalah manusia yang betul-betul beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin berkenalan denganmu, ingin berdekatan denganmu. Namun di malam ini engkau ada di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar bersamaku, engkau di atas kasur bersamaku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Jika kau di malam ini ingin beribadah, maka silahkan." Rasulullah bangkit, ambil wudhu, salat Rasulullah 2 rakaat. Selesai salat 2 rakaat, nambah lagi 2 rakaat, terus nambah lagi, terus nambah lagi. Siti Aisyah ngeliatin aja Rasulullah ibadah sampai nggak disadarin kerudungnya Siti Aisyah basah, bisa diperes. Kenapa? Siti Aisyah juga ikut menangis ngelihat keadaan Nabi SAW. Begitu malam giliran Siti Aisyah selesai, maka di saat itu Rasulullah SAW ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu di malam ini banyak di dalam bilangan sholat?" Setiap gerakan ada tangisan di dalamnya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, semua ada tangisan. Apa yang membuatmu mengeluarkan air mata ya Rasulullah? Jawaban dari Rasulullah, "Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Nabi pemegang kunci surga, Nabi pemilik surga, Nabi yang paling dicintai oleh Allah, Nabi yang namanya berdampingan dengan nama Allah, lebih pandai bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena tahu Nabi adalah seorang hamba di hadapan Allah, maka seorang hamba wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya Bu ya Pak, jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini jadi ilmu yang bermanfaat. Saya mau ngasih ijazah sholawat, mau? Membuka segala pintu kebaikan, mau? Saya baca, ntar ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad
waftah minal khairi kulla mughlaq ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini dibacanya habis asar 10 kali, habis subuh 10 kali. Ya, sebagaimana saya diijazahkan oleh guru-guru kami, insyaallah di malam ini salawat ini kami ijazahkan juga kepada antum semua. Ya, dibaca, diamalin, insyaallah dalam waktu dekat rezeki datang nggak bakal diduga-duga. Pasti datang dengan apa yang kita butuhkan, Allah lebihkan rezeki tersebut insya. Yuk sama-sama kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang punya penyakitnya diangkat sama Allah. Yang hatinya gundah, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa أبدا نور الأبصار وضيائها وعلى kurang keras wasalli. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina sekali lagi baca sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa akhrijna min bainihim
حضرة الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعلقنا في طريقاتهم والمعافاة من الفتن يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة. كل قربة تنجلي بكم لكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي. درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها. واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحيتهم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf ya seluas-luasnya. Wabil hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.